bisa dianalogikan sebagai sosok raksasa yang berbadan besar. Baik. Tapi untuk mengetahui energi dari sosok Buto yang memang bisa dibilang tadi kita sudah bilang bahwa ini berdekatan dengan Hana ya artinya ya. Ini adalah mungkin sosok yang melekat menempel ataupun juga mengikuti ataupun Ya, yang mungkin ada experience tersendiri nanti mungkin dialami Hana. yang akan kita coba gali informasinya. Tapi sebelumnya Hana, saya persilahkan mungkin secara langsung untuk menceritakan pengalaman Anda. Dulu tuh aku terusku renggang kan, jadi dulu sering banget kayak kesurupan. Kesurupan sampai akhirnya mamaku mungkin kasihan sama aku, jadi ditutup lah. Nggak tahu deh tutup itu masih bisa kesurupan apa enggak. Tapi masih sering ngerasain. Kalau rasain sih sering sih. Itu bisa diterawang terlebih dahulu dari Hana ya. Apakah memang kondisi Hana boleh berdiri? Iya. Akan diterawang oleh Tasya. Boleh. Kalau Tasya boleh. Ketutup sih enggak ya. Karena emang sebenarnya itu nggak bisa dibuka dan ditutup. Paling kayak cuman kalau tirai itu cuman tirai kecil aja yang ditutup sedikit. Tapi kalau sensitifnya masih, malah sebenarnya Hana tuh bisa ngelihat harusnya. Oke. Jadi sebenarnya kondisinya Hana itu sensitif, tapi memang tadi ada usaha dari ibunya mencoba untuk menutup, tapi sebenarnya bukan tertutup, tapi hanya diberikan tirai lah ya. Iya. Kalau lihat aku bisa sih. Bisa lihat ya. Dan ngerasain juga bisa. Oke. Kadang-kadang kalau sekarang tuh kalau ada yang mau masuk aku mual aja. Mungkin auranya kali ya. Memang proses kalau orang mau masuk tuh gitu pasti mual. Karena kitanya nolak, badan secara alami tuh nolak pasti. Oke. Gitu. Terus sebenarnya dia juga nggak menolak itu ya udah aja diterima aja. Karena udah capek ya, mungkin kayak ya udah deh gitu. Oke. Baik. Sering Hana, kan. silakan duduk. Jadi artinya sebenarnya memang Hana ini memiliki kemampuan lebih lah ya, untuk melihat keberadaannya. Dan itu memang bukan dalam posisi menyangkal dia memiliki kemampuan tersebut. Tapi memang sebenarnya Hana juga di posisi sudah menerima lah dalam tanda kutip ya sudahlah memang itu yang harus dijalani gitu ya. Iya. Saat ini Ervan masih menggambar tapi ada video juga yang dikirimkan oleh Hana. Mungkin bisa kita akan sama-sama saksikan bersama dengan teman misteri di rumah. Ini mungkin bisa sambil dijelaskan Hana ya video yang kamu kirimkan apakah ini memang dari kondisi. Ini area rumah artinya ya? Iya, ini rumah. Oke, ini area rumah, area tangga. Sosok apa yang sering mengganggu di sini? Kayak apa ya, hitam gitu. Besar? Iya, besar. Oke, baik. Jadi yang di tangga itu yang Anda rasakan sosok jubah hitam? Iya, sama ada pocong kali ya. Iya. Oke. Ada sosok... Tapi kamu pernah nggak sih berusaha untuk nanya? Berkomunikasi? Secara nggak sadar tuh kita pasti kan kayak ngapain sih di sini gitu. Enggak, aku karena kayak udahlah capek juga ya. Aku belum bisa mengontrol ini takutnya. Aku belum bisa masuk, nanti nggak ada yang ngeluarin lagi. Iya. Baik. Jadi memang bisa dikatakan Hana ini lebih memilih untuk menghindar ya saat ini ya. Baik. Ervan sudah selesai? Iya, kalau dari yang foto yang dikirim saya melihat ada anak perempuan sih. Tapi artinya sosok perempuan, anak perempuan itu pun sering kamu lihat? Iya. Beberapa kali? Beberapa kali. Oke. Nah itu tuh kan posisinya kan dia mau dapur. Nah sebelum dapur kan ada lantai 2 tuh ruang tamu. Nah dia kayak mungkin sering main di ruang tamu itu. Dari awal kamu pindah kamu sudah lihat atau belum? Udah ngerasain yang nggak enaknya itu. Sudah hadir gitu ya, udah kamu sudah tahu. Oke baik, karena memang setelah tadi... Kaget. Kenapa? Ya itu tadi aku bilang banyak yang bukan banyak, satu ya tapi lewat. Oke, Ervan sambil mungkin menggambarkan sosok apa dan sosok anak perempuan. Setelah itu untuk sosok hitam besar berjubah yang Anda katakan itu Anda juga lihat sana? Yang di tangga? Tangga aku sering lihat, tapi kalau anak itu kayaknya jarang lihat sih aku.
Oh, anak jarang lihat, tapi Iya. sosok yang hitam besar itu yang Anda lihat. Sering lihat. Dia memang berdiam di area tangga, Area ruang tamu. area ruang tamunya. Tamu sama tangga itu. Oke. Malah kalau menurut aku suara anak kecil itu bukan anak kecil. Jadi yang Ervan gambarin tuh ada salah satu mungkin yang di dalam rumah itu ya, tapi yang nangis itu perempuan. Malah sosok perempuan. Perempuan. Malah berbeda. Kenapa? Kenapa itu? Eh, please. Kenapa ada? Iya. Ayo, kenapa ini? Sini turun yuk, turun yuk. Turun. Awas pegang takut jatuh dia. Oke. Turun. Kamu dari mana? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong? Oke. Ini satu sosok. Tadi tuh aku Menari. ngeliatin dia terus. Karena kayak apa ya, kosong gitu dia. Oke, Tasya sepertinya tidak bisa Iya. diajak bicara, mungkin Mau keluar aja ya, kasihan. teman FD boleh minta bantuan? Oke, boleh. Ya, ya. Oke. Bisa. Bawa ke situ. Oke, Itu udah sadar belum ya matanya masih? mantannya belum masih. Aman nggak? Mungkin Tasya, saya sambil akan cek ke belakang terlebih dahulu. Tasya mungkin bisa jelaskan sosok apa sih sebenarnya yang tadi berinteraksi dengan salah satu panel. Saya akan cek ke belakang. Iya, terlebih kalau dilihat sih itu kayak penari ya, tapi aku dari tadi yang aku lihat dia nggak nari justru. Ini kok yang masuk nari apa nyamber dari mana? Ervan udah gambar, bisa gambar. Ya, saya kayak melihat malah sosok nenek-nenek ya. Nenek-nenek. Iya. Aman? Sudah dibawa keluar. Sudah diberikan minum. Gimana? Yang aku lihat sih itu dia perempuan ini aku tadi sih dia nggak nari ya pas aku lihat dia lalu lalang. Tapi ini kok masuk dia nari. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan cuman nggak keluar tuh. Di badannya si Mbak tadi tuh nggak bisa, mungkin belum nyatu. Jadi nggak bisa ngomong. Oke. Tapi Ervan lihatnya nenek-nenek. Jadi ini perwujudannya berubah lagi. Nenek-nenek kalau yang Ervan lihat. Kadang-kadang memang energi Bisa, ini ya. kan bisa memberikan perwujudan yang berbeda-beda gitu. Apa yang dilihat mungkin bisa berbeda dari setiapnya gitu kan. Setiap orang yang melihat. Mual. Mual. Semua Nggak apa-apa. bisa tahan? Bisa tahan. Bisa tahan. Oke.